Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius dan kali ini bersama Sucan. Oke, kali ini kita udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol, langsung beberapa waktu mesti sering ditanyain teman-teman yang ngikuti YouTube kita, ditanyain kok nggak pernah review-review lagi nih. Kenapa kok cuman videonya tentang video di jalan aja dengan suara Brother Asril. Ya sebenarnya kemarin kita sempat repot aja. Terus jangan khawatir, kita tidak ngikutin yang namanya Bikeoplits. Tahu nggak Chan, Bikeoplits? Enggak, kurang tahu. Kamu nggak tahu ya? Bikeoplits itu tentang katanya kiamatnya dunia sepeda, Chan. Oh. Gimana? Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Apa kok nggak mungkin, Chan? Karena harga sepeda mulai naik terus. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang materi hari ini, kita bicara santai dulu. Lama kan kita nggak bicara santai. Jadi dunia sepeda ini tidak akan mengenal yang namanya kiamat ya teman-teman. Tidak seperti kata-kata teman-teman kita yang di luar sono, yang di luar negeri, GCN, yang mengatakan tentang Bikeoplits. Nah, sepeda ini memang kemarin sempat harga-harga barang hancur ya Chan ya? Iya, benar. Jadi harga-harga sepeda ini sempat aparelnya, terus sempat semua ya Chan ya? Semua tentang sepeda. Semua tentang sepeda sempat berantakan, tapi itu nggak berlangsung lama teman-teman. Sebenarnya itu justru memberi nafas segar bagi kita semua kaum, mungkin yang sebagian kaum mendang-mending ya Chan ya, untuk bisa memiliki barang-barang yang berkelas tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Betul Chan? Betul. Nah, jadi tapi usut punya usut, dengar-dengar informasi dari Intel RTC di luar sana bahwa harga sepeda akan kembali stabil dan cenderung malah naik ya Jan. Betul. Nyata-nyatanya SRAM Red dijual berapa Jan? Sekitar 65. 65, 64 sampai 69. Iya. 69 untuk yang power meter, 64 untuk yang non power meter. Gimana? Bilang di dunia sepeda kiamat tapi masih kepingin beli SRAM Red harga 64 juta non power meter atau 69 juta yang power meter. Nah, kembali ke teman-teman masing-masing. Dan yang menarik bahwa Shimano sudah tidak lagi memproduksi Yang mechanical. dan spare partnya. Betul. Itu yang menyakitkan sih. Jadi kayak benar-benar mau disuntik mati ya Jan ya. Yang 11 speed itu benar-benar disuntik mati. Jadi spare partnya baik yang sprocket, kemudian chainring, kemudian chainring mungkin masih ada ya, masih Ya, bisa fleksibel. Lebih ke arah sprocket, RD, FD, drifter, karet drifter itu benar-benar suntik mati semua. Jadi tidak ada spare partnya kecuali teman-teman ya jadi barang gaib ya Jan ya. Betul. Nah itu nanti akan kembali naik. Jadi buat teman-teman yang masih punya grup set yang andalan-andalan, siap-siap harganya naik. Jadi jangan berkecil hati, jangan berputus asa, oke? Oke, kali ini tentang tetap berbau-bau grup set ya Jan. Betul. Kita bahas segala sesuatu yang lagi rame di UCI, aneh-aneh kan? Teman-teman sepeda ini aneh-aneh. Betul. Tahu anehnya kenapa? Kekuatannya belum seperti atlet UCI, tapi yang dibahas itu mesti tentang UCI dan artisnya cuma satu. Pogacar. Nah, Tadej Pogacar. Kenapa Tadej Pogacar? Karena dia juaranya, juara Giro di Italia barusan ya. Iya. Dan yang menarik dan selalu jadi perbincangan adalah kenapa atlet sekelas Pogacar dengan tinggi badan 178 atau 180-an mau menggunakan crank arm 165. Crank arm 165 dengan chainring sebesar 39. dan kakinya panjang ya Chan ya? Iya, betul. Kakinya panjang kok pakai 165? Kan logikanya kita kalau ngomong matematika gak masuk ya Chan ya? Iya, betul. Nah itu yang kita bahas hari ini. Oke, jangan kemana-mana, cek dulu video kita, nanti kita akan kembali setelah teman-teman lihat-lihat detail-detail tentang sprocket, tentang crankset 165, kemudian 172,5, 170. Nanti kita akan kasih di footage-nya. Oke?
Oke, kembali lagi bersama kita. Setelah teman-teman lihat tadi footage-nya, kita bahas nih. Chan, menurut kamu nih Chan, 165 itu rasanya gimana sih Chan? Dan chainring berapa sih yang kamu pakai waktu itu kamu coba? Saya pakai waktu itu, ini pengalaman saya, pakai 52, 36, crank armnya 165, Di sepeda Canyon Aeroad. Canyon Aeroad. Ya, itu kalau saya feel-nya sih pakai itu semua sama-sama bisa lari 40-45. Cuma untuk mencapai ke sana, kita kalau pakai 165 itu harus cadence-nya tinggi. 100 mungkin 110 baru kita over. Kalau kita pakai kayak crank arm 170, 172 setengah, itu dengan cadence 90 kita sudah bisa nempel tanpa perlu harus RPM tinggi. Perbedaannya di sana. Oke, itu dari Sucan ya. Berbanding dengan saya, terbalik dengan saya. Pada saat awal saya pakai 165 dengan crank 58, tapi yang menarik teman-teman di sepeda ini, Mini Velo. Yang saya rasakan adalah saya nggak perlu nyari cadence tinggi karena cadence-nya sudah tinggi. Sudah tinggi ya teman-teman. Jadi aku main di cadence 98, 99 dan aku merasa bahwa mungkin dengan power kita yang cukup, badan saya yang cukup besar dan ban yang kecil dengan chainring yang besar, maka langkahnya itu untuk mengimbangi power kita itu jadi lebih dapat. Tapi memang saya sempat juga menggunakan di roda besar atau di road bike yang ada sepedanya nggak lari. Ya. Ketika saya pakai dengan saya gebrak-gebrak, style saya gebrak-gebrak ya Jan ya. Jadi ketika kita gebrak itu dalam arti stop and go ya. Kita paksa dipecut dengan power besar, sepedanya nggak lari teman-teman. Yang ada adalah kita harus ngurut dulu ya Jan ya. Jadi sepedanya ini nggak bisa langsung kita mau. Ya, jadi harus ngisi RPM dulu. Nah, jadi ibaratnya itu kayak ibarat mobil itu mesin VTEC. Nah, VTEC atau Honda. Kalau Honda kan teriakannya RPM-nya baru ganti RPM 9.000 ke atas ya Jan ya. Sedangkan RB kalau kita pakai 170, 172 setengah nyaman ya Jan ya. Ya, nyaman. Nah, itu untuk kita bicara di flat. Flat ya teman-teman, di flat. Sucan sudah coba 165 di 5236 dan memang harus ngisi, bukan jadi ibaratnya effortnya lebih ya Jan. Iya. Lebih RPM-nya harus, usahanya harus lebih ya. Ya. Oke, nggak sesantai kalau kita pakai 170, 172 setengah ya. Betul. Oke, nah kalau saya di sepeda Mini Velo menurut saya pas itu dalam arti nggak kurang, nggak lebih. Ketika saya butuh power besar, dia langsung mau. Stop and go-nya lebih dapat daripada saya pakai 172 setengah atau 170 karena saya masih harus ngayun. Ya. Sedangkan 165 saya nggak nunggu ngayun, langkahnya nggak harus besar, tapi sudah dapat speednya sudah dapat. Cuma jedok teman-teman, nggak bisa kayak kalau kita 172 setengah mungkin RPM 100 kita 54, 55, 56 bisa. Tapi kalau pakai 165 mau 56, 57 speednya atau 55 itu berat karena nafas kita sudah keburu habis. Jadi itu di Mini Velo sama halnya di RB juga. Kalau kita nggak ngurut nafas kita juga habis. Betul. Tapi kelebihannya kalau nanjak, nih Sucan yang jelasin kalau pakai nanjak gimana Jan? Kalau nanjak itu kita memang nggak bisa kayak ngebrake, harus effort lebih. Cuma momentumnya kita dapat terus nanjak. Ibarat kayak mobil 4x4 itu dapat terus gitu. Jadi gripnya lebih dapat. Iya. Gripnya lebih dapat teman-teman. Jadi ngelangkahnya ini muter karena ibarat chainringnya ini besar, armnya pendek. Otomatis kalau kita diputer, dia ada momentumnya ngisi terus. Jadi teman-teman memang nggak bisa take over langsung. Iya. Tapi teman-teman bisa ngurut. Lebih tetap bisa stabil di tanjakan. Tapi untuk lebih kita mau gebrak-gebrak ya tetap nggak bisa ya Jan ya. Kalau mau gebrak-gebrak langsung. Nah, seperti hanya kita jangan samakan diri kita sama Pogacar ya. Kalau Pogacar itu spesies yang berbeda ya, manusia yang berbeda. Saya bilang itu manusia super karena dia bisa menyesuaikan, mengeset powernya dengan keadaan apapun. Cuman memang kelihatan pada saat sprint ya Jan ya. Iya betul. Sprint Pogacar kehilangan momentum banyak ya. Kayak gebrak-gebrak aja tapi dia nggak bisa laju. Nah, itu bedanya kalau teman-teman pakai 170 up untuk chainring yang
52 ke atas, dan dengan 165 untuk kita bicara chainring yang 52. Kita kenapa nggak bahas yang 50? Karena konsepnya kalau teman-teman pakai chainring 50, 165 jatuh nih podo ae. Iya. Jatuhnya sama aja kayak teman-teman sepedaan seperti biasa, cuman mungkin untuk teman-teman yang kakinya lebih pendek mungkin lebih nyaman. Iya, betul. Karena 50 untuk standar ya teman-teman. Itu sih menurut saya. Ada yang lain Chan mungkin kalau menurut Sucan tentang crank 165 sama 170 ke atas. Saran dari Sucan pakai yang apa Chan? Secara mekanik dan secara praktisi kita di lapangan. Saya sih saran ke 170. Tapi tergantung dari style berkendaranya. Misal Chan, kalau stylenya gimana itu gimana Chan? Kalau kayak ngurut, power itu mending 170 atau 172. Tapi kalau powernya enggak besar, mending pakai 165 aja. Justru kalau power nggak besar dengan RB Ya. mending ke 165 ya Ya. Chan? Tapi chainringnya pakai berapa? 52. Minim 52. Iya. Kalau buat long ride itu 165 lebih nyaman karena kita untuk yang penting momentum menggelinding gitu. Oke. Jadi, ini catatan teman-teman. Kadang kita ini nggak ngerti. Kita ini kadang kalau ditanjakan, maunya itu ngomong gini, ketemu sama teman kita yang mungkin lebih powernya nggak segede kita atau nggak sekuat kita. Kita bilang, tenang aja, nanti kita temenin kok. Tak temenin, waktu ditanjakan tak kawal. Nah, hati-hati dengan omongan seperti itu teman-teman. Karena pada dasarnya kita ini bukan atlet di mana kita tidak bisa memanage power kita, bener nggak Chan? Kita ini masih pesepeda yang mengandalkan momentum. Dalam arti, jadi kalau kita sudah stabil di tanjakan, akan susah buat kita untuk memanage powerku tak kurangi. Salah-salah kita yang kewer, kita nggak kuat. Akhirnya teman kita yang kita tungguin yang terus. Itu sih menurut kita yang selaku praktisi di lapangan ya Chan. Ya. Jadi lain sama atlet. Atlet bisa mengatur powernya. Ya. Misal di Limsing T mau diatur power 500 rata ya dia bisa ngikuti 500 rata. Dia mau ngatur 300-an ya bisa aja. Dia mau jalan cuma 2 atau 3 speednya bisa saja karena mereka sudah terbiasa untuk latihan bukan cari speed tapi memanage power mereka. Jadi itu yang membedakan kita pesepeda hobi, pengantusias hobi juga dengan pesepeda yang memang atlet yang memang pemain pembalap sepeda yang sudah terbiasa latihannya untuk mengatur, mengeset powernya. Jadi kembali lagi teman-teman, gak usah bingung masalah chainring sama crankset ya kan atau crank arm. Yang penting kalau teman-teman tingginya sekitar 165 ke atas, kakinya cukup panjang. Tingginya 168, kakinya cukup panjang. Kalau misalnya teman-teman merasa pingin nyaman, santai, langkahnya besar, gak terlalu sing menggebu-gebu, ya teman-teman bisa pakai 165 ataupun bisa 170. Nggak akan signifikan seperti apa. Tapi untuk kita yang biasa narik di depan 170, 172,5 itu fix sih. Itu enak ya Jan ya. Iya, apalagi kalau bisa bersepeda itu adalah narik bukan gandol. Kalau gandol pakai chainring apapun tetap aja nggak bisa merasakan. Itu pesan saya dari saya. Ya, jadi kalau kita latihan namanya kadang di belakang, kita kan follow through aja ngikuti. Jadi mungkin akan sulit buat kita untuk berkomentar tentang oh ini chainringnya rasanya gini karena kita kan enggak. Tapi kalau sudah ditanjak, ingat teman-teman, ditarik gak ditarik Sama saja. podo bongkoe. Jadi itu sih teman-teman dari kita RTC tentang chainring. Jadi menurut saya kalau saya pribadi saya tetap menggunakan 165 pada sepeda mini velo saya. Dengan konfigurasi chainring 58T sampai 60T saya merasa itu masih oke dan mengimbangi dengan power saya, tapi saya tetap menggunakan 54T dengan arm 172,5 untuk di Cannondale saya, di sepeda road bike saya, karena menurut saya ya itu yang menyesuaikan dengan kemampuan saya. Itu sih teman-teman dari saya. Kalau Sucat sendiri pakai yang di berapa sekarang? 170 sama chainringnya 5236. Oke. Jadi tidak usah bingung. Apapun teman-teman boleh bereksperimen. Teman-teman yang misalnya sudah pernah bereksperimen boleh tulis saja di kolom komentar kita di YouTube kita diskusi. Kemudian jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan lonceng. Walaupun kita jarang posting, tenang aja, kita nggak pernah lupa sama YouTube kita. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Andre Julius pamit. Dan Sujan pamit. God bless you. Bye.